Halo guys, kembali lagi di channel Zambroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tanpa, yaitu ini dia cara membuat pupuk NPK cair dengan uji ppm. Nah, seperti teman-teman lihat di depan saya ini adalah pupuk NPK 1616 ya, merek dari Mutiara. Ini adalah pupuk standar yang bisa kita berikan pada tanaman hias kita guys. Bisa tanaman mawar, keladi, begonia, monstera dan lain sebagainya. Karena nutrisinya standar ya. Nutrisi NPK nya itu 16%, 16% dan 16%. Nah, untuk uji ppm ini akan saya lakukan ya untuk tingkat keakuratan lebih tinggi. Kalau biasanya kan saya hanya memberikan manual ya, yaitu kira-kira untuk 1 liter itu untuk NPK nya sepertiga sendok makan. Nah, kali ini saya akan uji coba langsung dengan menggunakan alat ini ya, yaitu TDS meter. Alat TDS meter ini adalah alat yang dipakai untuk uji kepekatan air. Misalkan dalam hal ini adalah uji kepekatan dari pupuk cair NPK ya, yang akan saya berikan pada tanaman-tanaman hias saya guys. Untuk tanaman hias itu pertama yang kita lakukan adalah menguji pH dulu ya, menggunakan alat ini pH meter di media tanam, yaitu di angka kisaran 6-7 guys angkanya. Ini udah pernah saya berikan ya videonya, cara mengecek pH tanah pada media tanam tanaman hias kita. Kalau udah nyampe angka 6-7 berarti itu step pertama. Nah, step yang kedua adalah mengecek tinggi kepekatan pada larutan NPK yang tepat. Lalu nutrisi NPK itu sendiri yang sangat bermanfaat untuk tanaman-tanaman hias kita ya, itu jangan sampai terlewatkan. Nah, biar kita tahu bahwa nilai TDS meter pada standar tanaman hias adalah sebesar 1200. Ya, ini alat TDS meternya seperti ini ya. Kita cabut ujungnya, lalu kita tekan tombol on off nya sebelah kiri. Nah, itu sudah keluar angkanya ya, itu 000. Nanti yang kita cari adalah angka 1200. Karena standar untuk tanaman hias ada 1200, walaupun ada sedikit perbedaan yang tidak begitu banyak ya. Paling tinggi adalah tanaman mawar, itu bisa nyampe 1750 ppm. Kalau monstera itu 1400. Nanti saya akan tuliskan ya di deskripsi bagan atau menilai ppm setiap tanaman hias yang harus kita penuhi dari uji kepekatan menggunakan TDS meter ini guys. Oke, langsung aja ya. Ini adalah alat rice cooker yang sudah tidak saya pakai untuk bagian dalamnya ya, daripada dibuang saya pakai aja. Ini sudah saya isi dengan air sumur atau air tanah, bukan PDAM, karena tingkat ppm pada air tanah setiap daerah, setiap tetangga itu beda-beda guys. Apalagi dengan air PDAM itu sangatlah beda. Saran saya menggunakan tetap ya air tanah. Nah, air tanah ini yang kita akan cek dulu berapa kisaran ppm nya. Nah, ini udah 00 ya, udah saya nyalakan untuk TDS meternya. Sekarang kita celupkan, nah seperti ini. Nah, sekarang angkanya karena tidak kelihatan karena kejauhan, saya hold ya. Ini ada tombol hold di sini. Ini saya sudah tekan. Sekarang kita deketin ya agar angkanya tidak berubah. Jadi saya pencet tombol hold. Nah, ini tertera angka 154 ppm. Itu adalah tingkat kepekatan murnian pada air tanah di rumah saya. Mungkin di rumah teman-teman beda-beda lagi ya. Jadi awal yang pertama kita lakukan adalah menguji nilai air baku atau air tanah atau air yang akan kita pakai untuk pelarutan pupuk. Ini 154. Nah, nanti kita akan tambah lagi kepekatannya dengan memberikan pupuk NPK guys. Berarti 154, nanti tambah berapa? Nah, yang kita harapkan adalah sebanyak 1200 untuk standar semua tanaman hias. Nah, sekarang kita pindahkan dulu ya. Ini saya ambil 1 liter. Nah, ini 500 ml, jadi kali 2 ya. Kita masukkan ke ember sebelah kiri.
Lalu kita ambil lagi 500 ml lagi ya. Nah, ini 500 ml lagi saya tambahkan menjadi 1 liter. Nah, sekarang kita deketin dulu ya untuk ember yang 1 liter ini. Sekarang saya akan coba uji kepekatannya, yaitu saya akan menggunakan sendok. Saya kira-kira dulu ya sebesar 1/3 sendok makan, karena biasanya saya memberikan sebanyak 1 liter itu 1/3 sendok makan. Nah, seperti ini ya, kita masukkan. Nah, sekarang kita aduk sampai larut. Nah, aduk ya. Nah, ini guys udah mulai kelihatan larut ya. Kita cek yuk apakah masih ada endapan pupuknya, ada atau tidak. Nah, itu ternyata tidak ada ya. Lihat, tidak ada endapan pupuknya. Berarti itu sudah larut semua untuk NPK 16-nya di dalam air 1 liter ini guys. Kalau udah larut seperti ini, sekarang kita uji ya dengan TDS meternya. Lihat, ini angkanya sudah 0. Nah, itu. Sekarang kita uji nilai ppm-nya. Kita celupkan ya sampai batas ini ada garis kecil. Nah, itu kita rendam ujungnya. Nah, udah kelihatan angkanya, mungkin tidak kelihatan ya. Sekarang saya hold, saya pencet, baru saya akan dekatkan. Nah, kelihatan kan di sini adalah 107. Tapi di belakangnya ini nanti akan kelihatan angka kecil sekali, yaitu kali 10. Berarti 107 dikali 10 menjadi 1070. Angka yang standar untuk tanaman hias adalah 1200. Berarti ini sudah mendekati ya, yaitu air 1 liter pupuk NPK seperti 3 sendok makan itu sudah mendekati dari nutrisi ppm yang kita butuhkan untuk tanaman hias kita. Standarnya kan 1200, maka kita bisa memberikan tambahan pupuk NPK sedikit lagi, kira-kira ya, sampai kita temukan di angka 1200. Itulah manfaat dari kegunaan TDS meter ini ya. Jadi kita benar-benar bisa akurat sekali untuk pemupukannya atau nutrisi yang pas dari yang kita harapkan. Nah, kita tambahkan sedikit aja. Nah, kita coba sedikit di sini dulu ya. Nanti kalau kelebihan dari 1200 ya kita bisa tambahkan dari air biasanya sedikit demi sedikit lagi agar mencapai 1200. Nah, kita aduk lagi sampai larut. Oke. Nah, oke guys, kita cek lagi ya untuk kedua kalinya apakah udah larut. Nah, udah ya, tidak ada butiran-butiran NPK-nya. Sekarang kita uji coba yang kedua dari TDS meternya, apakah sudah mencapai 1200 atau belum. Nah, kita celupkan. Sekarang kita hold. Nah, sekarang tercapai di angka 1320 karena 132 dikalikan 10 menjadi 1320, berarti lebih dikit. Itu sebenarnya tidak masalah ya, range-nya itu untuk tanaman hias yaitu sekitar 1200 sampai 1400. Itu range-nya, cuma standarnya karena kita harapkan adalah 1200, jadi kita bisa mendapatkan air biasa ini ya ke dalam larutan pupuk ini. Itulah tingkat keakuratan dari TDS meter, jadi harus benar-benar pas apa yang kita harapkan. Nanti untuk tingkat detailnya setiap tanaman hias berbeda-beda, teman-teman bisa mengecek sendiri ya kebutuhan nilai ppm-nya. Nanti sekali lagi saya tuliskan di deskripsi. Nah, sekarang kita tambahkan air baku lagi ya, air biasa ke dalam larutan ini agar turun menjadi 1200. Nah, oke, dikit aja. Kita off-kan dulu. Kita aduk lagi. Agak ribet ya, tapi ya kita harus bersabar karena inilah nilai ppm atau tingkat kepastian akuratan dari nilai yang kita butuhkan pupuk
cair buat tanaman hias kita, guys. Oke guys, ini sudah saya tambahkan air biasa. Kita coba lagi ya. Kita hold. Dan tara, udah di angka 124 kali 10 berarti 1240. Nah, berarti udah tepat ya di angka range 1200, lebih dikit 40 tidak masalah karena range-nya adalah 1200 sampai 1400. Ini 1240 berarti inilah dosis tepat untuk pupuk NPK cair buat tanaman hias kita. Sekarang saya akan coba ya untuk menyiramkan ke tanaman hias kita, yaitu nah, ini adalah tanaman keladi ginger lane saya ya, yang sudah mulai banyak daun-daunnya mulai subur. Nah, ini saya akan coba berikan pupuk NPK cair ini ya dengan nilai ppm 1200 ke tanaman keladi ginger lane ini, karena nilai ppm untuk tanaman keladi itu di angka 1120 sampai 1400 ppm, berarti maksimal di 1400 ya. Kalau teman-teman pengen memberikan nilai di angka maksimal yaitu di angka 1400 pun tidak masalah, cuman saya akan mengambil jalur tengahnya aja agar lebih aman. Kalau memaksakan nutrisi sampai maksimal tidak masalah juga, yang penting teman-teman bisa tahu ya, karena kadang nilai kepekatan ini kalau kita diamkan lebih lama itu nilai kepekatannya akan lebih tinggi lagi. Maka saya menggunakan range di angka tengah-tengah yaitu 1200. Oke, sekarang kita langsung ya siramkan seperti ini ke perakaran. Nah, itu. Nah, langsung turun ya, karena menggunakan media tanam sekam bakar dan pupuk kambing. Sekam bakarnya 3 bagian dan pupuk kambingnya 1 bagian, sehingga sangatlah poros. Itulah keistimewaan dari sekam bakar, dimana tingkat keporosan sangat tinggi. Oke ya, ini bisa diberikan seminggu sekali. Oh ya, nanti di video yang selanjutnya saya akan memberikan tips, yaitu cara memberikan pupuk NPK, KCL dan TSP dengan pekatan tersendiri, pekatan A, pekatan B, dan pekatan C. Nanti itu dijadikan satu menjadi sebuah nutrisi dengan ppm yang pas. Makanya jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi terbaru dari video-video yang paling baru dan gratis. Sampai ketemu ya di video yang selanjutnya. Dadah. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah membuka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair, dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati, dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng, dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.